Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peminat rekayasa teknik sipil. Selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dosen teknik sipil Universitas Islam Riau, dalam rangka menyampaikan sepenggal kisah-kisah permasalahan, problema, serta solusi keteknikan dalam dunia teknik sipil. Nah, saksikanlah dan tontonlah. Masuk ke masalah yang lebih teknis, yaitu cantilever. Saya kira kita sering ya di kuliah analisis struktur ada balok cantilever, kemudian overhang. Cantilever atau apakah sama, apakah berbeda, nanti kita melihat bangunan cantilever ini. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, videonya ya, ada video sama-sama videonya. Pernahkah Anda merasa khawatir melewati bangunan-bangunan seperti ini? Bangunannya hanya ditopang satu sisi dan terlihat tidak kuat. Namun, jangan khawatir. Bangunan yang pasang melayang ini menggunakan struktur cantilever. Cantilever merupakan struktur balok melayang yang hanya ditumpuk oleh satu sisi saja. Lalu, apa yang melatar belakangi munculnya struktur cantilever? Dan apa yang menjadi kelebihan struktur cantilever dibandingkan model struktur lain? Ini adalah jembatan cantilever tertua di dunia. Ya, jembatan yang terletak di Provinsi Hunan, Tiongkok ini berusia 150 tahun dan masih beroperasi hingga sekarang. Jembatan ini menjadi contoh keajaiban arsitektur cantilever. Dengan dimensi jembatan yang cukup panjang, dia tidak membutuhkan bantuan kolom sedikit pun. Selain kuat, cantilever dipilih juga karena dapat mempercantik eksterior hunian. Hunian ini misalnya, menggunakan metode cantilever, area lantai pertama sengaja dibuat lebih ramping dari lantai kedua. Konsep terlesing tersebut menghasilkan visual hunian yang lebih slim dan space halaman yang lebih luas. Selain berfungsi sebagai atap datar, dia juga memaksimalkan luas ruangan yang ada di lantai 2. Metode cantilever juga banyak ditemukan di dalam desain furnitur. Tampilan yang unik membuat furnitur bergaya cantilever kini banyak diminati. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama-sama, kita tonton video berupa bangunan cantilever yang sangat-sangat unik. Ya, mungkin kalau kita nanti Anda sekalian itu lulusan menjadi engineer teknik sipil, dapat tentu sangat bangga ya, dapat mendesain bangunan-bangunan unik seperti ini. Dan tadi saya akan coba menjelaskan cantilever atau overhang. Ya, kita coba melihat perbedaannya. Ya mungkin selama ini kita karena tidak ditekankan ke wawasan, tadi saya sampaikan kita lebih menekankan ke wawasan. Jadi kita anggap itu sepele, cantilever, overhang ya sama aja. Tetapi kita akan lihat kalau dia berbeda secara teknis apa bedanya, falsafahnya seperti apa, ya itu yang akan kita lihat, ya itu yang saya katakan kita akan memperluaslah wawasan kita. Jadi nampak nih bangunan yang cantilevernya begitu panjang. Pada umumnya kita sebut yang cantilever aja panjang. Nah, kalau yang namanya
cantilever, ya mungkin kalau ini dari kita kutip suatu definisi, jadi definisinya juga banyak. Saya ambil salah satu bahwa cantilever adalah elemen struktural yang kaku seperti balok atau pelat yang ditancapkan pada salah satu ujungnya. Jadi ujung yang sebelah sini ditancapkan, disambungkan ke bahagian penyangga, biasanya vertikal, ya ini vertikal bisa berupa kolom atau apa ya, yang menonjol. Sambungan ini juga tegak lurus terhadap vertikal seperti dinding misalnya. Jadi yang di sini tampak ini ada reaksinya di analisis struktur. Kita sudah mempelajari, mungkin ini begitu kuliah pertama kita sudah langsung mempelajari ini. Dasar-dasarnya ada beban terpusat di mana ada bidang gaya lintangnya, ya set force diagram, bending moment diagram nampak di sini yang beban terpusat. Kemudian sekali lagi saya yang struktur demikian namanya cantilever, bukan overhang. Kita lihat sini bangunan cantilever. Jadi ini strukturnya kita tidak tahu ya mereka desain seperti apa. Cuma bisa jadi mereka desain seperti ini. Ini yang sebenarnya cantilever. Tentu kalau didesain seperti cantilever dia butuh kolom yang besar karena seperti tadi ya. Ini ada momen di titik jepit ini yang cukup besar, dan momen ini ya dia akan sama besar dengan momen yang bekerja di kolom ya. Ini ada momen cantilever, kemudian akan sama besar dengan momen yang di kolom, sehingga kolom itu perlu diantisipasi dengan suatu dimensi yang besar ya, tapi arahnya ke arah momen. Jadi dia ke arah sini dia mesti lebar, ke arah momen mesti besar, sehingga ini harusnya didesain ya, atau harus didesain dengan momen cantilever yang ada ya. Nampak di sini ilustrasinya ya berupa demikian. Ini ada balok cantilever, ini ada kolom, sehingga nanti momen ujung yang ada di titik ini, momen balok ya, maksimum balok itu sama dengan momen yang bekerja pada ujung kolom cantilever ya. Nah, bedanya apa dengan overhang ya? Overhang itu adalah berupa cantilever, ini berupa cantilever, tapi baloknya menerus. Kalau tadi cantilever murni atau cantilever, balok tidak menerus, ini menerus. Nampak di foto kiri bawah ini balok menerus nih, ya menerus. Sehingga di sini ada perletakan, di kolomnya ada perletakan, di ujung ada perletakan. Nah, untuk hal yang demikian, ya tentu kita akan mendesain suatu balok yang meimbangi momen yang ada. Jadi momen yang terjadi pada titik C, yaitu saya katakan MCD akan sama besar dengan MCA. Dia akan sama besar MCA. Sehingga di kolom ini, ya di kolom ini terjadi momen tapi sudah kecil. Ya, sudah kecil dengan adanya balok, artinya kelebihan overhang akan memperkecil momen yang ada di kolom. Coba kita baca definisinya ya, bahwa overhang adalah balok yang salah satu atau kedua ujungnya bebas dan merupakan terusan dari tumbuhan atau perletakan. Kadang disebut juga kombinasi balok dan cantilever. Jadi overhang itu boleh dikatakan kombinasi balok dan cantilever. Kalau yang tadinya cantilever sekarang overhang. Kemudian dapat menghasilkan momen negatif pada tumpuan, tetapi struktur secara keseluruhan tetap struktur statis tertentu. Ya, nampak ini. Ya, kita lihat berikut ini. Overhang itu bisa ini ada satu sisi aja, bisa dua sisi. Ini pada umumnya di flyover nih kelihatan nih. Ya, flyover sering ada dua sisi, ya dua sisi. Nah, ini yang pada umumnya balok overhang. Kalau ada pengaruh balok yang menerus, ya balok menerus ke dalam sini, overhang. Tapi nanti kalau ini baloknya sangat kecil atau hanya plat saja, berarti dia murni berfungsi sebagai cantilever. Ya, jadi lebih ke sifat, ya perilaku dan
susunan daripada strukturnya. Nah, kita lihat satu bangunan unik di sini. Ini bangunan cukup unik yang tadi, ya, yang tadi kalau dia berfungsi sebagai cantilever, nampak dia butuh suatu kolom yang besar, ya, cukup besar, sehingga murninya nampak di sini. Nampak ilustrasi di sebelah kanan bawah, ini ada kolom dan ada cantilevernya. Bidang momen yang terjadi, jadi kalau kita sudah selesai kuliah Konstruk 1, walaupun tidak dapat dipastikan menghitung momennya berapa besar, tapi kita sudah harus mengetahui, itu kompetensi ya, kompetensi kita dulu, kita langsung bisa menggambarkan bidang momen. Jadi bidang momennya seperti ini. Walaupun ya, sekali lagi saya katakan, besarnya belum kita ketahui. Jadi bidang momen yang cantilevernya, yang cantilever, ya, itu akan pindah ke kolom dengan besar momen maksimum yang sama. Sehingga kolom ini, ya, harus didesain dengan momen yang cukup besar. Ya, maka itu seperti ini. Kalau seandainya tidak cukup, ya dia harus ditambah dengan batang tekan di sini. Sini ada batang tekannya, ditambah di sini, ya. Nah, ini untuk memperkecil, ya, momen yang terjadi pada balok dan kolom. Ya. Coba kita lihat ini, ya. Kalau kita lihat di sini, ini kalau overhang, ini balok diteruskan. Jadi di sini balok tadi diteruskan, sehingga seperti ini. Nah, ini kondisi seperti ini kita tidak butuh yang kolom yang begitu besar dan lebar ke arah momennya seperti ini. Ya, ilustrasinya nampak di sini. Ini ada kursi yang demikian, ya. Nah, dan ini skemanya di gambar sebelah kanan bawah. Jadi tidak butuh kolom terlalu besar karena ini ada momen, ya. Momen ini ke arah momen B ini bekerja ke 3 arah. Jadi momen B arah A yang kita sebut dengan MBA, MBC, kalau ini D, MBD. Berarti ini ada 3 momen. Sehingga momen di kolom sudah merupakan selisih MBA dengan MBC, tidak gitu besar. Jika MBA sama dengan MBC, momen kolom bisa 0, ya, bisa jadi 0, ya. Kalau beban P tadi kita kerjakan di ujung cantilever ini, kalau ditambah terus, kalau sangat besar, sehingga di sini timbul tarik. Kalau kita duduk di sini, ini naik ini, jungkit, sehingga di pondasinya butuh tarik di sini. Jadi bukan tekan lagi kalau ini sangat besar, sehingga di sini terjadi tarik di sini. Nah, jadi ilustrasi ini, yang dua ini saya kumpulkan di sini. Ini yang cantilever, ini momen sangat besar, ini sangat besar, sehingga untuk mendesain kolom yang lebar ke arah momen. Jadi kalau ke arah momen ini, ya, ke arah depan dan belakang. Kalau overhang seperti ini kita desain, jadi boleh kita bisa mendesain dua-dua. Jadi kalau kita duga-duga bangunan ini, ya, bisa dia desain cantilever, bisa dia desain seperti ini, overhang, bidang momennya seperti ini. Jadi ada momen sudah begitu besar. Nah, tadi saya katakan kalau seandainya momen ini sudah seimbang, jadi ini menjadi sangat kecil yang untuk di kolom, ya, menjadi sangat kecil. Nah, ini juga satu lagi gambar struktur cantilever yang seperti ini. Ini kalau kita jadikan cantilever murni dengan bentang yang begitu besar, tentu ini kolomnya sangat lebar sekali. Jadi bisa juga seperti ini, ya, bisa seperti ini. Bisa juga ditambah dengan batang tarik. Ini batang tarik. Kalau batang tarik, ya kita jangan menggunakan struktur beton, karena beton itu lemah terhadap tarik. Kekuatan tariknya baru 10% dari kekuatan tekan. Jadi kalau batang tarik, kita harus gunakan struktur dari baja-baja, dari sling, baja profil, dan lain-lainnya.